Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Kurniawan Angga Subianto Hidayat. Saya dari kelas TII 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan pada platform e-commerce. Pokok materinya itu ada 4, yaitu pilar keamanan sistem e-commerce, ancaman keamanan di internet, enkripsi, deskripsi, dan ancaman keamanan di internet. Keamanan sistem e-commerce itu ada authentication atau kebahasaan pengiriman, identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi atau tidak, kemungkinan penipuan, confidentiality, kerahasiaan data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak, integrity, keaslian data tidak dapat diubah secara tidak sah, non-repudiation atau anti penyangkalan, tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengiriman. Ancaman keamanan di internet, ancaman pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Solusi keamanannya itu enkripsi, fungsinya menyandikan data, teknologi enkripsi simetrik dan enkripsi asimetrik. Kemudian yang kedua, kecurangan atau fraud oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya. Solusinya itu autentikasi, fungsinya verifikasi identitas pengirim dan penerima. Teknologinya yaitu tanda tangan digital atau digital signature. Yang ketiga, akses tidak sah terhadap data milik orang lain. Solusinya yaitu firewall, yaitu fungsinya menyaring dan melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Teknologi firewall itu seperti VPN atau Virtual Private Network. Enkripsi berarti mengkodekan data ke format tertentu menggunakan kunci rahasia. Deskripsi mendekodekan data yang terenkripsi ke format asli. Standar keamanan di internet SHTTP, yaitu berfungsi melindungi transaksi di web, aplikasi seperti browser, server web, aplikasi internet. Kemudian yang kedua, SSL atau Secure Socket Layer, yang berfungsi melindungi paket data pada lapisan jaringan, aplikasinya browser, server web, aplikasi internet. Kemudian Secure MIME, melindungi lampiran email yang melintasi berbagai platform yang berbeda, aplikasinya yaitu email dengan enkripsi RSA dan tanda tangan digital. Kemudian Secure with Area Net, yang berfungsi enkripsi antara firewall dan router, aplikasinya yaitu VPN. Kemudian Secure Electronic Transaction atau SET, transaksi kartu kredit yang aman, aplikasinya itu seperti smart card, server transaksi atau e-commerce. Metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada 6, yaitu pemanipulasian masukan, penggantian program, penggantian secara langsung, pencurian data, sabotase, penyalahgunaan, dan pencurian sumber daya komputasi. Berbagai bentuk ancaman terhadap sistem informasi diperlihatkan pada tabel berikut. Macam-macam ancamannya yaitu bencana alam, contohnya gempa bumi, banjir, kebakaran, perang. Dan yang kedua, kesalahan manusia, kesalahan pemasukan data, kesalahan penghapusan data, kemudian kesalahan operator atau salah memberi tabel pada pita magnetik. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya itu gangguan listrik, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi perangkat lunak.
Kemudian ancaman yang keempat yaitu kecurangan dan kejahatan komputer. Contohnya penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak. Ancaman yang kelima yaitu program yang jahat atau usil. Contohnya virus, cacing, bom waktu, dan lain-lain. Cara pengamanan jaringan komputer yaitu autentikasi dan enkripsi. Autentikasi yaitu proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Autentikasi yaitu dimulai pada saat user login ke jaringan dengan cara memasukkan password. Tahapan autentikasi yang pertama yaitu untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpul jaringan atau data link layer dan network layer. Autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan atau transport layer. Kemudian yang ketiga, autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan atau session dan presentation layer. Yang keempat yaitu autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan atau application layer. Enkripsi yaitu teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file baik di dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakai yang tidak dikehendaki. Enkripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Resiko jaringan komputer yaitu segala bentuk ancaman baik fisik maupun logik yang langsung atau tidak langsung mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dalam jaringan. Faktor-faktor penyebab risiko dalam jaringan komputer yaitu kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Kemudian ancaman jaringan komputer secara fisik yaitu 1. Pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan. Yang kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Kemudian yang ketiga, wiretapping. Yang keempat, bencana alam. Yang secara logik yaitu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Kemudian yang kedua, virus. Yang ketiga, sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan. Yang pertama, sniffer, yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, yaitu penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Kemudian phreaking, yaitu perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Yang keempat, remote attack, yaitu segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Kemudian yang kelima, hole, yaitu kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses autorisasi. Kemudian yang keenam, hacker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Kemudian yang ketujuh yaitu cracker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat atau muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Cracker, ciri-ciri cracker yaitu bisa membuat program C atau C++ atau Perl, memiliki pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat atau tidak mudah diketahui orang lain. Penyebab cracker melakukan penyerangan yaitu speed, kecewa, balas dendam, sport, petualangan,
profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain; stupidity, mencari perhatian; curiosity, mencari perhatian; politics atau alasan politik. Cracker. Ciri-ciri target yang dibobol cracker yaitu sulit ditentukan, biasanya organisasi besar dan finansial dengan sistem pengamanan yang canggih. Bila yang dibobol jaringan kecil, biasanya sistem pengamanannya lemah dan pemiliknya baru dalam bidang internet. Ciri-ciri target yang berhasil dibobol cracker yaitu pengguna bisa masuk ke jaringan tanpa nama dan password. Pengganggu bisa mengakses, merusak, mengubah atau sejenisnya terhadap data. Pengguna bisa mengambil alih kendali sistem hang, gagal bekerja, reboot, atau sistem berada dalam kondisi tidak dapat dioperasikan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.